Pernah denger yang namanya pasar malam Senin Wage nggak, Dek? Si pasar malam itu ternyata beneran ada. Sendirian aja, Mas. Gue sempat bengong beberapa detik sampai akhirnya gue sadar sesuatu. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai Sobat GPC, kenalin nama gue Raka. Gue mahasiswa tingkat akhir jurusan Antropologi Budaya di salah satu universitas di Indonesia. Dan sekarang, gue lagi berjuang di jalur perang alias skripsian. Kali ini gue pengen nyeritain salah satu pengalaman horor di hidup gue yang bahkan masih menghantui gue sampai detik ini. Sebagai mahasiswa ganteng dan idaman, asik, nunda skripsi bukan style gue banget. FYI, tema skripsi gue itu adalah ritual rakyat dan tradisi goib dalam kegiatan rakyat pinggiran. Anjay. Akhirnya dengan semangat yang membara, gue pun nyari materi kesana sini buat nyusun skripsi gue ini. Selain dari jurnal, gue juga nyari informasi dari orang-orang sekitar yang sekiranya bisa membantu gue. Setelah perjuangan yang lumayan melelahkan, gue pun memutuskan untuk istirahat di warkop deket kosan gue. Entah hari ini adalah hari keberuntungan gue atau cuma kebetulan, gue akhirnya dapat informasi dari salah satu abang ojek pangkalan yang lagi ada di sini. Pernah denger yang namanya pasar malam Senin Wage nggak, Dek? Kata si bapak itu sambil menyeruput kopi gue. Kopinya maksudnya. Pernah sih, Pak, tapi cuma sekilas aja. Itu tuh biasanya diadain kapan, Pak? Si bapak berhenti nyeruput kopinya sambil natap sekitarnya. Munculnya cuma di malam-malam tertentu. Gue yang mulai tertarik pun langsung fokus banget dengerin apa yang dibilang si bapak. Biasanya, pasar itu muncul di lapangan yang kosong. Suasananya sama kayak pasar malam biasa. Banyak lampu-lampu, wahana, lapak pedagang, musik-musik, ya gitu deh. Nah, jujur dengerin cerita si bapak ojek ini, gue jadi makin semangat buat datengin pasar malam itu. Walaupun nantinya gue harus ketemu makhluk-makhluk halus, gak apa-apa lah. Lumayan, pengalaman ya kan? Oh iya, satu lagi, Dek. Kalau kamu udah nyampe di sana, jangan jajan sembarangan. Dan kalau kamu dikasih sesuatu secara gratis, tolak aja ya. Kata si bapak sambil nyeruput kopi gue lagi. Kali ini, si bapak beneran nyeruput kopi gue, anjir. Katanya salah ambil. Gue pikir selama ini cerita soal pasar malam itu cuma urban legend belaka. Tapi setelah dengar cerita jelasnya dari si bapak, gue langsung buletin tekad gue buat datang ke pasar malam itu. Gue coba kunjungin lapangan yang biasanya sepi di sekitar sini. Namanya lapangan Karangjati. Dan lo tahu, si pasar malam itu ternyata beneran ada. FYI, gue datang ke sini di jam 10 malam. Di hari Senin malam. Suasana di sini ramai. Banyak anak kecil yang lari-larian sambil bawa balon, pedagang-pedagang yang teriak nawarin dagangan mereka, dan musik khas pasar malam yang menyebar di seluruh sudut lapangan ini. Tapi, gue sadar, ini semua terlalu sempurna buat sebuah pasar malam di daerah yang gak terlalu rame kayak gini. Lampu-lampu di sekitar gak ada yang berkelip sama sekali. Lapak pedagang juga tertata rapi sejajar, gak ada bau got atau tanah becek sama sekali. Gue berasa lagi ada di dunia simulasi, anjir. Gue pun mencoba menyusuri pasar malam ini, karena gue butuh foto buat skripsi gue. Sesekali gue fotoin keadaan sekitar, gue fotoin anak-anak dan beberapa wahana yang sempat gue lihat. Karena menurut gue gambar yang gue ambil udah banyak, gue pun berniat buat ngecek satu-satu gambar yang gue ambil tadi. Dan lo tahu, semua foto yang gue ambil gelap. Seolah-olah lensa kamera gue mati. Gue yang penasaran pun coba buat tes kamera HP gue lagi. Dan ya hasilnya sama. Gambar yang diambil tetap gelap. Di saat gue lagi fokus dengan kamera HP gue, ada salah satu pedagang martabak yang jalan ke arah gue dan ngajak gue ngobrol. Sendirian aja, Mas. Gue pun noleh ke arah si pedagang itu. Iya, Bang. Pedagang itu tersenyum ke arah gue sambil ngasih selembar tiket. Ini tiket wahana yang gratis buat Mas. Mau? Naik aja sekali, Mas. Seru kok. Keinget kata-kata si bapak ojek. Gue pun nolak dengan halus. Makasih, Bang. Gue senyum sambil gelengin kepala gue. Gue lihat wajah si abangnya berubah. Senyumnya kelihatan lebih kaku dari sebelumnya. Seolah dia lagi pakai topeng gitu. Perasaan gue mulai gak enak. Di sini emang banyak orang,
Tapi gue gak bisa dengar suara langkah kaki orang lain, dan hanya suara langkah kaki gue satu-satunya yang kedengeran nyata. Gue udah mulai ngerasa gak enak dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Tapi semua jalan keluar berasa hilang. Kemanapun gue melangkah, gue malah balik lagi ke titik tengah pasar malam ini. Gue yang mulai panik pun coba lari ke arah yang berlawanan, bahkan ke jalan yang belum pernah gue lewatin sebelumnya. Tapi hasilnya nihil. Kemanapun gue berlari, gue akan tetap balik lagi ke pasar malam ini. Di tengah-tengah kepanikan gue lihat langit yang tadinya berbintang berubah jadi gelap, dan gelapnya tuh pekat banget. Dan sialnya lagi, tiba-tiba semua lampu mati, disusul dengan musik yang juga ikut berhenti. Suasana seketika hening mencekam. Namun gak lama kemudian suara tepuk tangan memenuhi seluruh pasar ini. Satu persatu orang-orang yang ada di sekitar mendekat ke arah gue. Wajah mereka terlihat kosong, mata mereka hitam legam, bibir mereka tersenyum lebar tapi terlihat kaku. Lalu salah satu dari mereka mendekat dan berbisik, "Kamu sekarang bagian dari kami." Gue terbangun di kamar kos dengan keadaan keringat dingin membasahi tubuh gue. Nafas gue sesek kayak habis lari maraton. Gue buru-buru cek HP gue dan jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Gue sempat bengong beberapa detik sampai akhirnya gue sadar sesuatu. Ada tanah di kaki gue. Baju gue pun bau asap dan minyak goreng gitu. Tapi ada satu hal lain yang bikin badan gue shock parah. Di tas gue ada secarik tiket sobek yang bertuliskan "Selamat datang di pasar malam Senin Wage. Satu kali masuk, tak ada jalan keluar." Gue yang masih panik langsung bergegas ke lapangan Karangjati. Tapi apa yang gue lihat? Cuma lahan luas yang dipenuhi semak belukar dan papan tua yang bertuliskan "Dilarang masuk". Terus ada angka 1998 juga di sana. Gue akhirnya tanya ke warga sekitar di sana soal kenapa tempat ini ditutup. Katanya, tempat ini ditutup setelah kejadian kebakaran yang menewaskan puluhan orang. Dan penyebab kebakarannya adalah konslet wahana biang lala saat pasar malam ini berlangsung. Setelah kejadian itu, lapangan ini dibiarin kosong gitu aja sampai sekarang. Sudah beberapa minggu terlewati, tapi kejadian itu tetap bikin gue sedikit trauma. Setiap hari Senin Wage, gue kadang masih bisa ngedenger sayup-sayup suara musik dari lapangan itu. Dan sampai hari ini, tiketnya masih ada. Namun tulisannya selalu berubah setiap malam. Malam ini, tiket itu bertuliskan bahwa satu teman, kami butuh wajah yang baru. Oke guys, segitu dulu aja cerita dari gue. Pesan yang dapat kalian ambil adalah berpikirlah sebelum bertindak. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Dan selalu berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa diberi perlindungan. Cukup sekian cerita dari gue. Nantikan gue punya cerita episode yang lainnya ya. Bye-bye.